Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Sehat-sehat semua ya? Sehat, Bu. Wajib bahagia ya. Iya, Ingat Bu. jaga kesehatan karena sedikit lagi kita akan semester ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, minta salah satu untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan punya Bapa, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Tuhan, biar kami dari rumah kami hingga sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mulai kegiatan kami. Mari Bapa tuntun kami dari awal kegiatan hingga pada akhirnya. Ampuni semua salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? 3 orang ya. Satu siapa? Renanda, Nadesta dengan Intan. ada 3 orang yang tidak hadir ya. Oh, itu alasannya kenapa? Kalau Renanda alasannya? Alba. Ada 3 orang yang tidak hadir di hari. Sekarang coba kalian perhatikan di bawah meja, bawah kursi, kira-kira ada sampah. Tidak kalau ada sampah silakan ditunggu dulu. Tidak ada Bu. Ya ada ya. Sudah siap semuanya hari untuk terima materi? Sudah, Bu. Oke. Mbak Naja sudah ya? Nah, Mbak Naja sudah, buku sudah. Oke, Ibu mau tanya materi minggu lalu itu berkaitan dengan apa? Apa? Tentang fluida. Ya. Itu materi kita yang lalu. Dan ini hari kita akan masuk, kita masih berada di bab 3 tentang hukum pasal. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan di depan ada gambar. Nah ini kira-kira gambar apa ini yang ada di slide? Gambar tangga. Ini merupakan gambar konstruksi bangunan zaman dulu. Nah pertanyaannya, ya, bagaimana agar lebih efektif untuk mengangkat benda konstruksi bangunan tinggi? Ya. Pertanyaannya itu kira-kira bagaimana supaya kita bisa angkat itu bahan-bahan yang berat untuk bangunan konstruksi bangunan yang tinggi? Ada yang bisa jawab? Sampai silakan Sera. Perlu adanya alat yang mampu mengangkat beban tersebut dengan gaya yang besar atau menggunakan alat berat. Ya. Perlu adanya alat yang digunakan ya dengan gaya yang tinggi untuk mengangkat benda ya, atau perlu menggunakan alat berat. Itu yang digunakan ya. Tujuan pembelajarannya silakan perhatikan di slide. Ya, yang pertama itu memahami prinsip hukum Pascal. Ya, dengan benar, kemudian menerapkan konsep hukum Pascal, dan yang ketiga itu menganalisis rancangan proyek pompa hidrolik. Nah, dalam pembelajaran hari ini, ya, yang pertama kita akan belajar tentang hukum Pascal. Yang memang kita harus tahu hukum Pascal itu seperti apa. Kemudian ini konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu kita akan merancang. Sebentar kita akan merancang sebuah alat sederhana atau kita akan merancang pompa hidrolik sederhana. Ya, itu pembelajaran kita untuk ini hari. Di sini ada gambar mobil ya. Gambar mobil yang terangkat di tempat cuci mobil. Ya, kalian pernah lihat atau? Pernah lihat di mobil yang terangkat di tempat cuci mobil? Itu kenapa kira-kira mobil bisa terangkat? Ya, ada yang tahu? Ya, kenapa sih? Mobil bisa terangkat di tempat cuci mobil karena menggunakan pompa hidrolik, di mana pompa hidrolik menerapkan prinsip hukum Pascal. Ya, jadi mobil itu bisa terangkat. Jadi kalian jangan heran-heran ya kalau di tempat cuci mobil, kok mobilnya tadi masih rata-rata tiba-tiba bisa terangkat. Jadi situ menggunakan prinsip atau menerapkan prinsip hukum Pascal ya. Mereka menggunakan pompa hidrolik. Alat yang digunakan itu adalah pompa hidrolik. Ya, di mana menerapkan prinsip hukum
Untuk lebih lanjut kita masuk materinya, materi untuk hukum Paskal. Nah di sini hukum Paskal itu ada hubungan dengan pertanyaan ilmuwan yang bernama Paskal. Jadi hukum Paskal itu dikemukakan atau dihitung oleh Blaise Pascal. Ya. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana jika suatu saat dalam ruang tertutup kamu berikan tekanan dan ke arah manakah tekanan itu diteruskan? Bagaimanakah? Lihat gambarnya di situ. Ya, ada seorang ibu yang siram bunga ya. Jadi pertanyaan di sini, bagaimana jika suatu saat saya dalam ruang tertutup kamu berikan tekanan, ya, dan ke arah manakah tekanan itu diteruskan? Pertanyaan ini yang mendasari. Jadi Pascal itu air memancar ke segala arah ya. Tadi ketika ibu itu dia siram bunga, ya. Jadi airnya itu dia memancar ke segala arah. Nah dari fenomena ini yang membuat Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan saat saya dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya. Jadi tekanan diberikan itu ya, pada saat saya dalam ruang yang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan gambar di sini ada penampang 1 dan penampang 2. Jadi tekanan itu sendiri disimbolkan dengan P. Dan rumus dari tekanan itu sendiri P sama dengan F per A ya. Nah, itu rumus dari tekanan itu sendiri. Kita perhatikan contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Sebuah alat pengangkat mobil luas penampang pengisap kecil itu 15 cm kuadrat dan pengisap besar 600 cm kuadrat. Itulah gaya yang harus diberikan apabila pada pengisap kecil diberi gaya F1 sebesar 500 Newton. Coba perhatikan. Yang diketahui A1-nya itu 15 cm kuadrat, A2-nya 600 cm kuadrat, F1-nya 500 Newton. Yang ditanya F2. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita menggunakan rumus hukum Pascal. Ya. Kita menggunakan rumus hukum Pascal. Ya, rumus yang ini ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Jadi yang diketahui tadi F1-nya apa? F1-nya berapa? 500 Newton. 500 Newton. A1-nya 15 cm kuadrat. Oke. A2 600 cm kuadrat. Jadi ditanya F2 ya. Jadi jawab F1 itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Rumus ini yang digunakan untuk mengerjakan contoh soal. Oke. Jadi kita kali silang ya. Jadi F2 kali dengan 15 sama dengan 500 bagi 500 kali dengan 600. Ya. Jadi F2 kali 15 sama dengan 500 kali 600 itu berapa? 5 kali 500 kali dengan 600. Berapa? 300.000 ya. Jadi F2 sama dengan 300 bagi dengan 15. Itu berapa? Berapa? 300.000 bagi dengan 15.
sama dengan 2. Sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, setelah Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Jadi baik, sebelum Ibu bagi kalian dalam bagian LKPD, kalian nonton satu video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IPA semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu Putri dalam pelajaran IPA. Nah, pada saat membakar lem, hati-hati pada api dan juga dioleskan ke ujung suntikan yang kecil. Sudah nonton semua videonya tadi dong? Sudah Bu. Nah, ini alat yang akan kita buat, yang menjadi proyek kita, ya, yang akan kita buat. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Pada lembaran pertama di situ silakan kalian tulis hari dan tanggal, kemudian kelompok berapa dan nama anggota kelompok. Coba perhatikan di halaman kedua. Di halaman kedua di situ ada petunjuk umum. Yang pertama kita mendesain rencana proyek. Ya. Sebelum mendesain, ya, sebelum kalian menggambar, silakan kalian mencari sumber, mau dari internet, bahan ajar atau buku paket, ya, cara pembuatan alat tersebut. Silakan kalian diskusi dulu sebelum kalian gambar atau mendesain alatnya. Silakan kalian diskusi. Kira-kira rencana gambarnya atau desainnya itu seperti apa? Jadi hari ini katanya sebatas membuat atau mendesain gambarnya saja, menyusun jadwal kira-kira kapan akan dibuat itu proyek, kemudian ya persiapkan alat dan bahan. Ya. Sedangkan untuk membuat nanti esok atau lusa cari waktu untuk buat itu proyeknya. Yang menjadi penanggung jawab ketua kelompok, dan Ibu juga tetap memonitoring kalian ya dalam pembuatan. Jadi selain dari nonton video tadi, coba perhatikan ya. Ini adalah rencana alatnya seperti ini ya. Rencana alatnya seperti ini, di mana ada penampang kecil dan penampang besar. Kemudian ada selang. Terus ada apa lagi? Mobil. Ini adalah pompa hidrolik sederhana ya. Bagaimana bisa mengangkat mobil yang besar ya. Dan coba perhatikan, mobil ini terangkat atau tidak ya? Perhatikan. Ya. Terangkat ya? Ya. Nah, alat ini yang kalian buat. Bisa toh? Bisa Bu. Silakan kalian buat gambarnya dulu. Oke, alat dan bahan yang Ibu pesan itu sudah siap semua? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, silakan salah satu dari setiap kelompok mengambil alat dan bahan yang akan digunakan. Silakan kalian bisa
buat rancangan, ya, mendesain gambarnya dan pembuatan jadwal. Sedangkan untuk buat itu proyek, ya, Ibu kasih waktu selama 2 hari ya. Ibu kasih waktu selama 2 hari, silakan kalian buatnya. Kemudian hari Selasa baru kalian presentasikan lagi, ya. Kalian baru hari Selasa baru kalian uji coba alat yang kalian buat itu. Bisa toh? Ingat ya, setiap ketua kelompok atau penanggung jawab itu harus bertanggung jawab dengan anggota kelompok sampai selesainya proyek yang dibuat, ya. Sampai selesainya proyek yang dibuat. Kemudian dalam pembuatan proyek, silakan kalian ambil gambar atau video. Karena ini juga dinilai ya, nanti dinilai dalam pembuatan praktikum itu kerja sama kelompok. Jadi harap setiap anggota kelompok atau semua anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif, ya. Jadi jangan hanya satu orang saja yang buat terus lainnya nonton, ya. Jadi yang dinilai itu ada kerjasamanya, tanggung jawab, ya, ketelitian dan keaktifan kalian dalam kelompok. Itu yang akan dinilai dalam pembuatan proyek tersebut. Kalau kelompok 1 buatnya rencananya saya hari Senin ya, kelompok 1 jam berapa? Ya, supaya bisa ikuti. Kelompok 2 rencananya saya apa? Hari Senin. Ya, jam berapa? Oke. Kelompok 3 Senin juga, jam berapa? Kelompok 4 Senin juga. Ibu mau tanya ulang tentang materi yang Ibu jelaskan tadi sebagai dasar untuk kalian buat itu proyek tadi ya. Nah tadi hukum Paskal itu menjelaskan tentang apa sebenarnya? Bunyi hukum Paskal tadi itu bagaimana? Membuat Paskal menyatakan tekanan yang diberikan saat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Itu yang menjadi dasar untuk pembuatan pompa hidrolik. Bagaimana ya fluida yang berada dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya. Ini kan kalian punya pikiran, otot-otot semua sudah pada pegangnya. Supaya jangan stres ya. Silakan kita perhatikan ke depan. Bangun semua, bangun dulu. Bangun berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk tegap siap berdoa. Takutan berat, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan ditunduk, bulan terdekat pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Jadi baik, sebelum masuk pada refleksi, Ibu minta salah satu untuk membuat kesimpulan ya, dan terkait materi kita hari ini. Hukum Paskal berbunyi, tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Rumusnya S1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, F1 per D1 kuadrat 2, F2 per D2 kuadrat 2. Oke, terima kasih. Grace, tepuk tangan dulu. Jadi sekarang silakan kalian mengerjakan lembar refleksi ya untuk pembelajaran hari ini terkait bagaimana atau apa saja yang kalian peroleh hari ini. Itu dituangkan dalam lembar refleksi. Silakan. Silakan kembali ke tempat semula.
kembali ke tempat semula. Oke baik, kumpul sudah, selesai semua toh? Silakan dikumpul sudah. Oke, karena waktu kita sudah selesai, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa lagi. Kita doa ulang. Silakan. Puji syukur kami haturkan di hadapan hadirat yang Bapa. Kami begitu bersuka kasih-Mu untuk melindungi dan menyertai kami Tuhan dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya dari berjalan. Tuhan, semoga apapun yang kami lakukan tadi, semoga apapun yang kami belajar tadi Tuhan, semoga semuanya menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Mari Tuhan Engkau menyertai dan menuntun kami di perjalanan Tuhan, agar kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga seluruh pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih. Tuhan, menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini berakhir. Minggu depan baru kita lanjut lagi ya. Jadi hari minggu depan semua harus hadir. Ya. Dan tolong beritahu yang 3 orang itu, ya, kalau bisa hari yang minggu depan sudah bisa ikut. Ya. Dan kalian